Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denisila Zadianti dari 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi. Pengertian inflasi. Inflasi adalah tingkat kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus akibat terganggunya keseimbangan antara arus uang dengan arus barang. Jenis-jenis inflasi. Inflasi berdasarkan tingkat keparahan. 1. Inflasi ringan di bawah 10% per tahun. 2. Inflasi sedang antara 10-30% per tahun. 3. Inflasi berat antara 30-100% per tahun. 4. Inflasi sangat berat di atas 100% per tahun. Inflasi berdasarkan asalnya. 1. Inflasi yang berasal dari luar negeri timbul karena adanya inflasi di luar negeri yang mengakibatkan naiknya harga barang di dalam negeri. Inflasi ini baik dialami negara sedang berkembang yang sebagian besar usaha produksinya mempergunakan bahan dan alat dari luar negeri. Inflasi yang berasal dari dalam negeri. Yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi dalam negeri adalah meningkatnya biaya produksi dalam negeri dan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap barang, sementara kenaikan penawarannya tidak bisa mengimbanginya. Inflasi berdasarkan penyebabnya. 1. Inflasi tarikan permintaan, demandful inflation, disebabkan oleh kelebihan permintaan efektif atas barang atau jasa dan sering disebut juga sebagai inflasi sisi permintaan. Permintaan dari masyarakat terlalu besar tidak dapat dilayani oleh kapasitas produksi, sehingga keseimbangan antara permintaan dan penawaran terganggu dan mengakibatkan harga-harga naik. Inflasi dorongan biaya produksi, cost push inflation. Kenaikan biaya produksi dapat mendorong harga penawaran barang meningkat dan mengakibatkan inflasi. 3. Inflasi karena permintaan dan penawaran. Inflasi ini disebabkan kenaikan permintaan total yang disertai dengan turunnya penawaran sehingga harga menjadi lebih tinggi. Nah, di sini ada contoh soal. Diketahui indeks harga konsumen bulan Maret 2005 sama dengan 150,65. Indeks harga konsumen bulan Februari 2005 sama dengan 145,15. Yang ditanya, besarnya laju inflasi bulan Maret 2005 adalah, nah di sini ada cara, yaitu IHKT dikurang IHKT-1 atau IHK tahun sebelumnya dibagi IHKT-1 dikali 100%. Nah, di sini sama dengan 150,65 dikurangi 145 kali 15 itu 5,5 dibagi 145,15 sama dengan 0,3780 dikali 100 sama dengan 3,78006. Jadi, besar laju inflasi bulan Maret 2005 adalah 3,78006. Dampak inflasi. 1. Dampak positifnya. Bagi sebagian pihak, misalnya debitur, orang yang menerima utang akan mendapatkan untung karena dengan adanya inflasi, uang yang dia kembalikan akan mempunyai nilai lebih rendah dibandingkan saat meminjam. Lalu para pengusaha yang mempunyai pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan biaya produksinya, jika harga barang naik saat inflasi, produsen akan terdorong untuk meningkatkan jumlah barangnya. 2. Dampak negatif. Dampak negatif akan terasa bagi para kreditur atau pemberi pinjaman. Kenapa? Karena dengan adanya inflasi, nilai uang yang mereka terima akan lebih kecil dibandingkan saat dia meminjamkannya sebelum terjadi inflasi. Inflasi merugikan orang-orang yang berpenghasilan tetap karena menyesuaikan upah atau gaji yang biasanya mengikuti kenaikan harga dengan jarak waktu yang agak lama. Dengan demikian, penghasilan real merosot. Cara mengatasi inflasi. 1. Kebijakan moneter. Kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. 2. Kebijakan fiskal, yaitu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. 3. Penetapan harga maksimum untuk beberapa jenis barang.
4. Kebijakan terkait dengan peningkatan produksi dan penambahan jumlah barang.